Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hartiani dengan NPM 2235 10678. Baiklah, ini adalah video presentasi dengan materi Natural Language Processing yaitu NLP. Pada poin pertama yaitu ada pengertian NLP. Natural Language Processing adalah cabang dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan komputer memahami, menganalisis, menghasilkan, dan memproses bahasa alami yang digunakan manusia, baik dalam bentuk teks maupun ucapan. NLP menggabungkan teknik dari linguistik, ilmu komputer, dan pembelajaran mesin untuk mengatasi tantangan dalam pemrosesan data bahasa alami. Poin berikutnya ada tugas NLP. Yang pertama itu ada text classification. Tugas ini bertujuan untuk mengklasifikasikan teks ke dalam kategori tertentu. Contohnya, mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam. Yang kedua ada Name Entity Recognition. NER adalah tugas untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas tertentu dalam teks, seperti nama orang, organisasi, lokasi, tanggal, atau angka. Contohnya, dalam kalimat Barack Obama lahir di Hawaii, model NER harus mengenal Barack Obama sebagai nama orang dan Hawaii sebagai lokasi. Yang ketiga ada penerjemah mesin. Tugas ini melibatkan penerjemah teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Contohnya adalah Google Translate. Yang keempat ada part of speech tagging. Tugas ini bertujuan untuk menentukan kelas kata dari setiap kata dalam sebuah kalimat. Contohnya dalam kalimat the cat sleep on the mat. The adalah determinan, chat adalah noun, dan sleep adalah verb. Yang kelima ada sentimen analis. Tugas ini digunakan untuk menganalisis sentimen dalam teks, apakah bersifat positif, negatif, atau netral. Sentimen analis sering digunakan dalam analisis media sosial, ulasan produk, atau survei pelanggan. Contohnya, kalimat "saya sangat puas dengan layanan ini" dapat dikategorikan sebagai sentimen positif. Nah, berikut ada preprocessing text. Yang pertama itu ada penanganan nilai kosong, yaitu null handling. Kode memeriksa apakah ada nilai kosong null di setiap kolom dataset. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi dan menangani data yang hilang sebelum proses lebih lanjut. Contohnya pada codingan yang telah saya berikan pada gambar di PPT. Nah, yang kedua ada lower casing, mengubah huruf menjadi kecil. Teks diubah menjadi huruf kecil menggunakan teks lower agar konsistensi analisis tidak terpengaruh oleh kapitalisasi. Contohnya teks sama dengan teks lower. Nah, yang ketiga, penghapusan tanda baca. Tanda baca dihapus menggunakan ekspresi reguler sub untuk hanya menyisakan huruf, angka, dan spasi. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang telah saya masukkan ke dalam PPT. Nah, yang keempat ada tokenisasi dan stop word removal. Teks dipecah menjadi token, kata-kata individu, kemudian kata-kata umum yang tidak memberikan banyak makna, stop words, dihapus. Dalam kode ini digunakan stop word untuk bahasa Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, yang kelima ada stemming.
reduksi kata ke bentuk dasar. Kata-kata direduksi ke bentuk dasarnya menggunakan Porter stemming. Ini membantu mengelompokkan variasi kata yang memiliki arti serupa. Misal running dan run. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, berikutnya ada poin representasi teks. Yang pertama ada back of word. Representasi sederhana di mana teks diubah menjadi vektor dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam dokumen. Setiap kata dianggap sebagai fitur. Contoh, saya makan nasi. Kemudian yang kedua, saya minum teh. Pada review yang pertama, saya makan nasi. Jadi saya itu 1, makan 1, nasi 1, dan minum 0, teh 0. Kenapa minum dan teh 0? Karena pada review yang pertama saya makan nasi gitu. Terus yang pada review yang kedua, saya minum teh. Jadi saya 1, makan 0, nasi 0, minum 1, teh 1. Tuh. Nah, yang kedua ada CF IDF. Term frequency dan inverse document frequency. Menghitung bobot kata berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen dan seberapa unik kata tersebut di seluruh dokumen formula. Di mana TF frekuensi kata dalam dokumen, IDF logaritma dari kebalikan frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Nah, yang ketiga ada word embeddings. Representasi kata dalam bentuk vektor berdimensi tetap dan yang memanfaatkan konteks kata. Setiap kata dipetakan ke ruang vektor sehingga kata-kata dengan makna serupa memiliki representasi vektor yang dekat. Contoh, kata raja dan ratu mungkin memiliki vektor yang serupa karena hubungan semantik mereka. Nah, poin berikutnya ada modeling. Yang pertama itu ada naive Bayes. Algoritma probabilistik berdasarkan teorema Bayes sering digunakan untuk klasifikasi teks seperti analisis sentimen dan filtering spam. Nah, ini contohnya yang saya berikan di sini. Yaitu P C atau X sama dengan P X atau C kali P C dibagi P X. Ini penjelasannya. C itu kelas, misalnya positif atau negatif. Terus X itu fitur teks. Nah, berikutnya ada support vector McHinz. Algoritma berbasis margin yang mencoba menemukan hyperlink terbaik yang memisahkan kelas dalam ruang fitur. Cocok untuk klasifikasi teks karena bisa bekerja dengan data berdimensi tinggi. Kelebihannya itu efektif untuk data yang tidak terpisahkan secara linear, yang memiliki kernel yang fleksibel. Kekurangannya butuh tuning parameter seperti kernel untuk kinerja optimal. Kemudian yang ketiga ada recurrent neural networks. Algoritma berbasis deep learning yang dirancang untuk memproses data berurutan. Dalam teks mempertimbangkan urutan kata untuk analisis konteks. Berikutnya ada LSTM, versi RNN yang mengatasi masalah finishing gradients dengan menambahkan memori untuk menyimpan informasi jangka panjang. Kemudian ada GRU, versi lebih sederhana dari LSTM dengan performa yang mirip. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.